Oke, siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat rahmat yang diberikan, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, terutama nikmat iman. Alhamdulillah hari ini kita bisa tetap istiqomah di jalannya, dan berkat seisinya kita bisa melaksanakan seminar kita hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim pada baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia pilihan, teladan kita dalam menjalani hidup. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hambanya yang insya Allah nanti masuk di surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat, Ketua STIMIK Amika Sopeng, yang terhormat datang spesial adalah narasumber kita, tidak lain dan tidak bukan salah satu dosen panutan kita, yaitu Bapak Wahyudin Eskom Mkom. Terima kasih Pak atas waktunya, kesediaannya menjadi pemateri di seminar hari ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua STIMIK Amika Sopeng, Bapak Andi Irfan Eskom Mkom, dan teman-teman atau rekan-rekan dosen yang lain yang sempat hadir, terkhusus sahabat kita juga yang jauh di sana, Bapak Ihsanul Wat Suwandi. Terima kasih Pak atas kehadirannya kita di seminar kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang strategi percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen. Jadi di mana kita di setiap dosen itu memiliki tentu jenjang, sama halnya kita bisa katakan adalah jenjang karir kita sebagai dosen, ada tahapan-tahapan yang kita lalui, dan salah satunya ini masalah kenaikan jabatan atau kenaikan fungsional, itu pasti dosen akan melalui atau melewati ini, bahkan harus lulus di tahapan ini. Tentu ada strategi-strategi yang harus kita lakukan sehingga bisa melakukan percepatan terhadap pengurusan japung atau fungsional ini. Nah, narasumber kita ini memiliki strategi yang luar biasa. Bisa saya review sedikit bahwa beliau kurang lebih sudah hampir 5 tahun ini itu sudah melakukan percepatan yang luar biasa, bahkan melampaui dosen-dosen yang lain yang semestinya itu sudah dilewati juga. Nah, tentu dengan itu kita ingin mendengarkan strategi-strategi yang diberikan oleh narasumber kita. Dan alhamdulillah juga narasumber kita ini sampai hari ini sangat aktif. Mungkin di buku sudah lebih 50, Scopus mungkin sudah lebih dari 10. Bahkan beliau sekarang melanjutkan pendidikan jenjang strata 3 atau doktor. Ini sangat luar biasa, jadi kami mohon nanti kesediaan Bapak Wahyudin Eskom Mkom untuk memberikan strategi-strategi gitu dalam pengurusan atau percepatan. Mungkin itu pengantar dari saya selaku moderator. Sebelumnya juga saya perkenalkan diri, saya Pak Amri Adi SPD PDE, ya, selaku dosen dari STIMIK Amika Sopeng. Sebelum melangkah atau memberikan kesempatan kepada Bapak narasumber, mungkin ada
sambutan atau sepatah kata dari Bapak Ketua STIMIK Amika Sopeng. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, siapa Pak Muri? Ya, mungkin singkat saja Pak sambutannya karena ini saya tidak persiapkan karena saya mau fokus juga belajar sebenarnya hari ini kepada narasumber. Tapi ini memang khusus dikhususkan untuk dosen-dosen muda supaya tepat waktu, misalnya seperti itu. Tidak seperti kita yang sebelumnya ini yang sudah lewat batas yang pada pada umumnya ketika kita mengikuti jangka waktu itu sebenarnya harusnya yang normalnya itu seperti Pak narasumber kita. Ya, setiap 2 tahun ada pengurusan, bahkan sudah serdos segala macam. Nah itu yang mungkin bisa menginspirasi dosen-dosen muda bahwa eh, ketika sudah memutuskan menjadi dosen, ya tetap ya, kita harus fokus di situ, harus eh, berprinsip bahwa inilah jalan yang harus saya tempuh, tidak mencari jalan-jalan yang lain. Yang mungkin dibolehkan mencari jalan lain, cuma pasti kita akan memulai dari awal kembali. Kenapa kita tidak menyelesaikan apa yang sudah kita mulai sekarang? Nah, seperti itu. Mungkin eh, dari materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti, itu bisa menginspirasi bahwa, oh ternyata menjadi dosen itu tidak eh, seperti yang dibayangkan misalnya. Nah, memang seperti yang kita dengar itu cara menyesat Ustaz Dasat. Ini menginspirasi juga bagi kami bahwa ketika menjadi dosen itu jangan berharap menjadi orang kaya. Nah, tapi menjadi dosen itu tidak membuat kita miskin. Ya, kurang lebih seperti itu. Memang susah kaya, tapi tidak membuat kita menjadi miskin. Nah, dosen ini kan kalau kita niatnya dari awal lillahi ta'ala, ini besar peluang kita bisa mendapat amal jariah. Nah, itu yang kita kejar yang mungkin di profesi lain tidak bisa kita dapatkan amal jariah itu. Nah, ketika kita eh, dipilih oleh Allah menjadi profesi sebagai dosen, ya kita harus menjalani itu dengan niat ibadah. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari kami. Mudah-mudahan nanti dari materi yang dipaparkan Pak Wahyu bisa menginspirasi khususnya dosen-dosen muda yang sering kita sampaikan juga bahwa dosen muda ini eh, awal karirnya itu memang masih mencari yang terbaik. Nah, berdasarkan pengalaman kami bahwa ya memang dosen ini ketika kita mulai secara niatnya baik, ya dijalani dengan baik dan diselesaikan. Itu mungkin Bapak Ibu. Ya mungkin itu Pak Amri sedikit sambutan saja dari kami. Selebihnya kami juga mau mendengarkan lebih banyak materi dari narasumber kami. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutan sekaligus motivasi dan membuka kegiatan kita hari ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, izin Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir via Zoom, kita berikan kesempatan kepada Bapak narasumber, Bapak Wahyudin Eskom Mkom, waktu dan tempat via Zoom. Kami persilakan dengan hormat. Oke, baik Pak. Izin share screen. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu. Ya, aman Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua STIMIK Amika Sopeng. Terima kasih kepada moderator dan peserta hadir pada pagi hari ini. Di sini saya akan membagikan beberapa pengalaman saya terkait dengan topik kita hari ini yaitu strategi percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen. Di mana sebelumnya itu saya disclaimer terlebih dahulu yang mempresentasikan belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari peserta diskusi hari ini. Oleh karenanya jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan jika ada kekurangan mohon untuk ditambahkan.
Untuk di sini saya berikan rekam jejak saya terlebih dahulu, di mana awal karir saya menjadi dosen ini pada tahun 2019 kemarin, di mana 2019 itu pada saat itu sudah terbit NDDN. Kemudian 1 tahun, nah jadi Bapak Ibu yang baru masuk atau baru terbit NIDN-nya, ini kita bisa mengurus SK pertama yaitu jabatan fungsional asisten ahli selama 2 semester, artinya 1 tahun. Nah, jika sudah lengkap, silakan mengajukan ke jabatan fungsional itu yaitu asisten ahli. Kemudian dari asisten ahli 2 tahun berikutnya 2021, 2022 saya sudah mendapatkan rektor. Jadi untuk eh, asisten ahli ke lektor itu membutuhkan waktu 2 tahun. Ini eh, dapat dilihat di sister Bapak Ibu yaitu TMT atau di SK-nya. Nah, jadi TMT SK pertama asisten ahli itu baru bisa mengajukan ke lektor selama 2 tahun. Ini normalnya. Dan sekaligus inpasinya Bapak Ibu. Nah, jadi inpasing ini bisa diurus selama kurang lebih 2 tahun. Nah, untuk lektor sendiri di sini ada 2 tingkatan yaitu lektor 200 ataupun lektor 300. Ini sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu atau KUM yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya di 2023 tahun berikutnya di sini saya sudah mengurus SK Impasing golongan 3C dan alhamdulillah sudah sardos dan lanjut kuliah pada saat ini. Nah, untuk perhitungan sendiri, di sini eh, ada beberapa jenjang yaitu ada 4, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Selanjutnya, ntar saya share screen gitu. Oke, untuk asisten ahli di sini Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian, dan ada penunjang. Di mana perhitungannya asisten ahli ini misalnya 55%, saya tulis saja di sini Bapak Ibu biar lebih memudahkan. 55%, kemudian penelitiannya 25%, kemudian 10%. Oke, ini untuk perhitungan asisten ahli. Jadi Bapak Ibu yang baru terbit NIDN-nya ingin mengajukan ke asisten ahli, ini poinnya untuk di sini pendidikan, pelaksanaan pendidikan, yaitu beberapa SKS yang diperlukan. Kemudian di sini penelitian, di sini pengabdian, sama sini. Nah, di sini dibutuhkan 150. Untuk 150 sendiri, misalnya di sini 50% dikali 150. Kemudian di sini saya zoom. Nah, jadi totalnya 150 KUM. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan minimal memenuhi yang ini, kriteria tersebut. 82,5. Nah, ini bisa didapat jika baru terbit NIDN ini nilai untuk ijazah magister Bapak Ibu itu 150. Tapi ada syarat wajib, yaitu sebagai penulis pertama jurnal nasional. Nanti saya tampilkan untuk POK-nya. Kemudian penelitian 37,5 KUM. Nah, ini harus dipenuhi. Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu yang baru kemarin terbit SK asisten ahlinya ingin menuju ke lektor,
Misalnya lektor 200, di sini saya ubah 200. Kemudian di bagian lektor itu 45% pendidikan, 35% penelitian. Di sini 45, 35. Nah, ini yang yang diperlukan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan mengumpulkan sebanyak 90 di bagian pendidikan, pelaksanaan pendidikan, kemudian di bagian penelitian 70, kemudian PKM 20. Bagaimana jika ingin menuju ke lektor 300? Kita ubah saja sini 300. Kemudian, nah ini yang diperlukan 135 pendidikan. Selanjutnya, sebelum menuju ke sini, saya perlihatkan, sudah jelas ya Bapak Ibu. Di sini SK di bulan kemarin terbitnya 15 Mei. Oke. Kalau begini sudah jelas ya Bapak Bu. Sudah kelihatan tulisannya ya. Iya, jelas-jelas. Siap Bu. Nah, di sini ini nanti bisa Bapak Ibu download. Kalau tidak ada nanti saya kirimkan. Di sini ada beberapa peraturan baru terkait dengan PO PAK tahun 2024. Oke, latar belakang dengan terbitnya Peraturan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 23 tentang jabatan fungsional. Diperlukan adanya penyesuaian prosedur proses kenaikan jabatan akademik dosen. Jabatan akademik merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Oke, saya skip ini. Nah, untuk bagian C sini, di sini ada pendaftaran dan pemutakhiran data dosen. Nah, Bapak Ibu silakan cek di sisternya masing-masing. Di sister sekarang itu ada diminta untuk melengkapi bidang keahlian. Nah, silakan diisi. Oke, kemudian dosen tetap, dosen tidak tetap. Berdasarkan status kepegawaiannya, dosen tetap sebagaimana disebutkan dalam angka 1 huruf A terdiri dari dosen tetap PNS, jabatan fungsional dosen, dosen tetap pegawai, dosen tetap perguruan tinggi. Untuk posisi kita sekarang di kebanyakan yang mengikuti Zoom ini dosen tetap perguruan tinggi atau dosen eh, non Tetap PNS, yayasan. tetap yayasan. Oke, kemudian selanjutnya pengelompokan definisi serta hak dan kewajiban dosen tetap atau dosen tidak tetap dan pengajar non-dosen merujuk ke tabel berikut. Nah, kita sebagai dosen tetap rata-rata di sini deskripsinya dosen yang bekerja dengan perjanjian kerja bersifat penuh waktu pada perguruan tinggi. Kemudian kualifikasi akademik yaitu magister atau doktor, ini disetarakan. Kemudian kompetensi memenuhi kompetensi dosen di jabatan akademik tertentu. Kemudian sertifikat pendidik berhak selama memenuhi syarat. Sehat jasmani dan rohani ini diuruskan sebelum menjadi dosen. Kemudian kualifikasi yang disyaratkan PT tempat bertugas memenuhi. Ikatan kerja sebagai dosen penuh waktu tetap atau waktu tertentu. Kemudian instansi kepegawaian perguruan tinggi. Kemudian di sini status kewajiban tridharma. Jadi Bapak Ibu dosen kewajiban tridharma ini melaksanakan tridharma secara penuh 12 sampai 16 SKSE. Ini bisa dilihat ketika Bapak Ibu mengurus BKD. Nah, di mana BKD tersebut syarat penuhnya ini 12 sampai 16 SKS untuk memenuhi. Kemudian tugas tambahan, bisa mendapatkan tugas tambahan seperti kepala lembaga dan lain-lain.
Kemudian kategori dosen tetap, jabatan akademik, mempunyai jabatan akademik selama aktif sebagai dosen. Jadi memang Bapak Ibu sebagai dosen tetap di bagian jabatan akademik ini wajib mempunyai jabatan akademik selama aktif sebagai dosen. Karena mengapa? Karena ketika Bapak Ibu telat mengurusnya, karena ini sebenarnya untuk naik ke jenjang ke lebih tinggi ini, jenjang jabatan fungsional dosen ini hanya mengenai administrasi. Jadi Bapak Ibu siapkan saja laporan-laporannya, apa kegiatannya, itu bisa dilihat dari BKD Bapak Ibu. Jadi setiap semester kan diperlukan berapa jurnal yang ditulis selama satu semester, berapa targetnya, beberapa memenuhi, itu kemudian disimpan, kemudian diusulkan, dipakai untuk mengurus jabatan akademik. Kemudian kategori kode etik, terikat kode etik dosen, kemudian pengembangan karir jabatan akademik. Di sini dosen tetap berhak mendapatkan pengembangan karir oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini dapat memberikan seperti kegiatan kita hari ini, pengembangan karir dosen. Jadi ada beberapa alurnya. Kemudian tunjangan profesi kehormatan dibayarkan APBN pendidikan. Oke, pendaftaran dosen harus mengikuti kaidah definisi yang dituangkan pada angka 4 dan mendapatkan nomor induk pendidik dan tenaga pendidik sesuai definisi dari dosen. Ini untuk bagian sardosnya. Perguruan tinggi harus mendaftarkan data dosen yang sudah terdaftar di Sister sampai dengan 31 Juli 2024. Nah, jadi Bapak Ibu silakan cek di Sisternya. Oke, saya bentar. Saya start dahulu. Oke, di bagian sister di sini, di sini sudah diupdate proses pengajuan kenaikan jabatan. Nah, ini untuk proses ke lektor kepala atau guru besar. Ini untuk gelombang pertama sebelum tanggal 30 Juni ya. Sekarang sudah tanggal 15. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan jabatan ke lektor kepala dan ataupun guru besar ini sudah terbuka untuk periode 1. Tahapannya kita belajar saja untuk tahapannya. Kita lihat di sini tahapan sebelum pengajuan. Untuk Bapak Ibu dosen yang ingin menuju ke asisten ahli atau lektor itu di wilayah LDikti 9 itu masih menggunakan Sijapu. Nah, ini untuk tadi untuk menuju ke lektor kepala. Silakan dibuka sisternya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada beberapa syaratnya. Minimum S2 telah mengikuti jabatan akademik lektor selama lebih 2 tahun dan sebagainya. Kemudian untuk prosesnya sendiri di sini yang memegang akun yang itu ini dipegang oleh operator PAK. Kemudian di sini ada beberapa pilihan menuju ke lektor kepala atau guru besar. Kemudian silakan diajukan untuk dosennya. Nah, untuk Bapak Ibu ingin mengajukan ke asisten ahli atau lektor, sini kita langsung praktek saja untuk perhitungannya. Oke, ini saya menggunakan akun dari Bu Nur Hidayah. Saya pinjamnya, Bu. Nah, untuk si Japung, nah, jadi Bapak Ibu yang telah memiliki akun
atau NIDN, silakan buat akun Sijafung. Sijafung ini silakan masukkan email atau passwordnya itu sesuai dengan sister. Nah, sama password sama username dari sister. Kemudian Bapak Ibu langkah awal pertama, misalnya Bapak Ibu posisinya sekarang sebagai dosen baru atau baru memiliki NIDN dan sudah aktif mengajar, selama 2 semester, ini sudah bisa mengajukan pengajuan pertama yaitu asisten ahli. Caranya masuk ke Sijafung, kemudian tambah pengajuan. Nah, ini sudah ada, saya edit. Di sini kita ingin menuju ke asisten ahli 50. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di bagian pendidikan, di sini kita bisa tambahkan form pendidikan. Misalnya ijazah kita ini kita klaim. Kemudian di sini volume kegiatan magister. Oke, nilainya simpan. Kemudian volume kegiatan 1. Nah, ini sudah memenuhi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian sini terpenuhi 100%. Nah, selanjutnya di pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan, di sini kita bisa menambahkan secara manual. Nah, misalnya, saya klik ini, kemudian pilih subkomponen. Di sini kita ubah ke pelaksanaan pendidikan. Nah, di pelaksanaan pendidikan di sini, misalnya Bapak Ibu mengajar berapa SKS per semester. Misalnya sini 10 SKS pertama, kita pilih salah satu, kemudian simpan. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya volume kegiatan 1. Nah, ini sudah terpenuhi 9,09%. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tinggal pilih periodenya, kemudian satuan hasilnya berapa SKS per semester, kemudian di sini wajib untuk mengupload bukti dokumen atau surat tugas. Nah, bukti dokumen ini bisa berupa absensi Bapak Ibu atau nilai mahasiswa ketika selesai final dengan misalnya di sini mata kuliah. Nah, mata kuliah apa yang diajarkan, kemudian surat tugasnya, ya, silakan diupload. Nah, untuk bagian pelaksanaan pendidikan, jika masih kurang, kita dapat menambahkan beberapa kegiatan. Misalnya subkomponennya di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Misalnya Bapak Ibu membimbing seminar mahasiswa tiap semester. Nah, ini maksimal angka kreditnya 11. Jadi satu mahasiswa ini yang dibimbing ini nilainya 1. Misalnya Bapak Ibu membimbing 3 mahasiswa. Di sini volume kegiatannya 3. Nah, jika Bapak Ibu menulis 3 di sini, maka untuk bukti dokumennya ini digabungkan menjadi 3 file. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu menulis 1 di sini. Nah, jadi sini tinggal dideskripsikan nama mahasiswanya, mahasiswa pertama siapa, kemudian nilainya 1. Kemudian Bapak Ibu tinggal tambahkan lagi. Misalnya di sini untuk mahasiswa 2, ini membimbing. Oke, salah satu. Nah, ini sedikit lagi untuk terpenuhi. Jadi Bapak Ibu harus terpenuhi di sini untuk bagian pelaksanaan pendidikan. Nah, jika masih belum memenuhi, nah, Bapak Ibu tinggal menambahkan form manual lagi. Kemudian di subkomponen di sini ada beberapa pilihan. Misalnya membimbing KKN, pembimbing utama, dan lain sebagainya. Kemudian pembimbing pendamping. Pembimbing pendamping bertugas sebagai ketua penguji per semester, tugas sebagai anggota penguji dan lain sebagainya. Mengembangkan bahan. Jadi Bapak Ibu jika membuat modul, silakan Bapak Ibu pilih ini. Misalnya membuat modul praktikum, kemudian disimpan. Untuk modul praktikum jika tidak memiliki ISBN atau tidak terbit, silakan Bapak Ibu tampilkan saja linknya di sini, link Google Drive. Nah, di sini pilihan URL-nya, misalnya di sini 1. Nah, ini sudah terpenuhi. Jadi satu modul ini sudah terpenuhi. Dan untuk mata kuliahnya ini kan cuma 1 SKS tadi.
Nah, jadi untuk bagian pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu, ini sudah terpenuhi di bagian pelaksanaan pendidikan. Nah, sekarang penelitian. Nah, jadi untuk penelitian ini silakan tambahkan manual sendiri. Kemudian untuk subkomponen di bagian pelaksanaan penelitian, nah di sini ada beberapa. Ya, jadi Bapak Ibu misal menulis jurnal, nah setiap jurnal ini berbeda-beda. Ada yang bentuknya diseminarkan, ada yang bentuknya jurnal. Kemudian misalnya Bapak Ibu sini book chapter nasional. Nah, ini biasanya ada banyak di grup-grup kolaborasi penulis. Misalnya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu penulis ke-10 di book chapter, ini nilainya tetap 10. Misalnya di sini saya klaim 1 di kegiatan 1. Nah, ini sudah memenuhi nih untuk bagian penelitian. Namun jika 10, ini hitungannya dari pihak pemeriksa ini biasanya dibagi berapa penulis. Jadi maksimal angka kreditnya ini tidak tidak maksimal, misalnya 10. Misalnya kita tulis 1 sini angka kreditnya. Nah, ini sesuai dengan tim reviewer. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, di bagian pengabdian masyarakat sini, Bapak Ibu, sini kita ubah saja pengabdian. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Misalnya memberikan pelatihan atau ikut sebagai pembicara. Misalnya pada hari ini kita bisa klaim berapa ini memberikan penceramah terkait dalam 1 semester. Saya klaim 1, kemudian simpan, kemudian volume kegiatannya 1. Nah, ini sudah melebihi 1. Sudah melebihi. Nah, silakan di-upload bukti dokumen. Untuk pengabdian masyarakat ini, bukti dokumen ini bisa berupa sertifikat kegiatan atau bukti misalnya rekaman link YouTube, kemudian surat tugas. Surat tugas di sini silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan pihak kampus untuk dibuatkan surat tugas. Kemudian kegiatan penunjang. Kegiatan penunjang di sini jika Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan misalnya ini bisa diklaim atau menjadi anggota. Biasanya ada beberapa anggota, misalnya ikatan asosiasi dosen misalnya ikut sebagai anggota. Ini bisa diklaim. Ini ada beberapa pilihan. Silakan Bapak Ibu pilih misalnya ini menjadi anggota organisasi tingkat internasional atau tingkat nasional. Indo kan. Ini kita bisa klaim, kemudian disimpan, kemudian misalnya sini 1. Jika memenuhi seperti ini melebihi, ini bisa kita klaim, kita kurangi saja jadi 1. Ini maksimalnya 1 kredit. Nah, ini setelahnya ini silakan Bapak Ibu upload fotokopi KTP, kemudian SKP, kemudian BKD. Ini untuk usulan Apa lektor. dibilang SKP? Ini untuk usulan lektor BKD dan LKD. Ini wajib untuk diupload. Kemudian simpan dan ajukan. Nah, ini untuk pengajuannya melalui Sijafu. Oke, selanjutnya kita kembali ke PAK 2024. Di sini saya skip saja pengangkatan pertama ini untuk dosen. Di sini ada aturan baru Bapak Ibu. Untuk asisten ahli kemarin itu hanya jurnal nasional. Jurnal nasional itu hanya yang memiliki ISSN. Sekarang diubah menjadi jurnal nasional harus terindeks Sinta Giga 456. Nah, ini wajib karya ilmiahnya sebagai penulis pertama dan korespondensi. Untuk menuju ke lektor
Ini juga wajib jurnal Sinta 3456 sebagai penulis pertama. Jadi Bapak Ibu siapkan baiknya dari sekarang penelitian atau jurnal jika ingin mengurus jabatan fungsionalnya, silakan disiapkan satu jurnal sebagai penulis pertama. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki satu jurnal untuk menuju atau naik jabatan, nah ini selebihnya itu sisa penambahan KUM. Nah, yang seperti yang tadi ini kita silakan ditambahkan. Misalnya kita sudah memenuhi satu syarat khusus di bagian penelitian sebagai penulis pertama. Nah, jadi untuk memenuhi eh, kekurangannya tersebut, nah, kita bisa misalnya sebagai penulis ketiga kita kolaborasi dengan eh, dosen lain, tapi sebagai penulis tiga, ini bisa diklaim Bapak Ibu. Nah, silakan diklaim untuk pemenuhan si Japunya ini. Nah, jadi si Japung. Nah, kalau wilayah 9 ini masih menggunakan si Japung untuk pengusulan asisten ahli ataupun lektor. Oke. Proses kenaikan jabatan ini untuk perguruan tinggi. Di bagian sini ada di lembaran terakhir ada beberapa format yang Bapak Ibu bisa buat. Misalnya di bagian terakhir sini ini untuk perhitungannya. Nah, seperti ini Bu. Misalnya format surat hasil kayak kelayakan kenaikan jabatan. Nah, ini silakan diikuti formatnya, kemudian diisi, kemudian di tanda tangani. Misalnya ini untuk fakta integritas, nah, silakan ditempelkan, diikuti sesuai formatnya. Untuk hitungannya sendiri, di sini sudah dijelaskan beberapa nilai HUM-nya. Bagian terakhir misalnya pendidikan, jika magister ini angka kreditnya 50, pelaksanaan pendidikan misalnya beban mengajar 10 SKS, batas maksimal yang diakui itu 5, angka kreditnya 0,5. Ini disesuaikan, kemudian silakan dibuka untuk si Jafunnya. Oke, itu proses dari si Jafunnya Bapak Ibu. Nah, untuk jenjang sendiri, nah di sini asisten ahli ini ada 150, ini impasinya 3B, jika lektor 200 ada 2 tingkatan, 3C dan 3D, kemudian lektor kepala ada 3, di mana pembina tingkat 1, kemudian pembina utama muda, kemudian guru besar. Di sini pembina utama madya, golongannya itu, ya mentoknya itu golongan 4E. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan pengurusan Jafung, jabatan fungsional dosen. Sesuai dengan aturan baru dari PO PAK 2024 ini, mungkin Bapak Ibu sudah dapat semua hasilnya. Kalau tidak, nanti saya akan share untuk aturan baru tersebut. Nah, jadi Baik, Pak. intinya Bapak Ibu jika ingin mengusulkan, misalnya Bapak Ibu dosen baru yang masih NIDN ingin ke asisten ahli, nah, silakan disiapkan satu jurnal sebagai penulis pertama. Kemudian jika Bapak Ibu sebagai
sudah asisten ahli ingin menuju ke lektor, ini bisa diklaim jurnal Sinta 3456 sebagai penulis pertama sebagai syarat wajib untuk naik ke lektor. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Saya Pak. Nah, silakan Bu Meni. Baik, oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya agak telat masuk nih, tapi bagus sekali pemaparannya. Jadi saya ini juga dosen baru, artinya saya sekarang lagi mau mengusulkan ya untuk jabatan asisten ahli, ya, untuk asisten ahli. Nah, jadi saya ini masih agak buta-buta untuk hal tersebut. Tapi tadi pemaparannya bagus sekali, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Jadi untuk jurnalnya itu jelasnya harus dia terakreditasi Sinta 3456 dia Ya, salah satunya Bu. salah satunya kan. Jadi satu aja ya, Pak. Ya, betul Bu. Satu aja. Terus Pak, kalau misalnya aturan itu kan tadi ada misal nih untuk lektor, untuk asisten ahli misal 55% pendidikan, 25% penelitian, 10% PKM ya kalau nggak Ya, salah. betul Bu. 10% ada penunjang. Ya. Terus di mana tuh saya bisa lihat misal nilai kumnya berapa, apa dan sebagainya nilainya. Saya kan Ya. nggak tahu, misalnya mengukur nih, ini pendidikan sudah seperti ini nilainya gitu. Ya. Sudah Bu? Ya, Oke. Nah, untuk mengukur, nah di sini Bu, misalnya di bagian penelitiannya yang ini tadi Bu, atau pengabdian masyarakat, hmm. untuk mengukurnya tersebut di sini jika sudah terpenuhi 100%, nah ini sudah bersyarat Oh, untuk diajukan Bu. Nah, untuk nilainya sendiri, misalnya angka kreditnya, Ibu di LLDT 9 ya Bu. iya betul LDT Nah, 9. kalau LDT 9 ini menggunakan aplikasi yang namanya Iya Sijapung. betul. Iya Pak. Nah, di sini bisa dilihat misalnya di bagian penelitian, tambah form manual, kemudian pilih subkomponennya di sini, kemudian di sini diubah di bagian penelitian. Nah, angka kreditnya seperti ini, Bu. Nah, Oh namun iya iya. misalnya Ibu penulis pertama, tapi di jurnalnya itu 3 penulis. Nah, ini biasanya Iya 60% penulis pertama, empat puluh iya. persen penulis kedua. Misalnya jumlah kumnya ini 10, berarti Ibu poinnya hanya 6 jika penulis pertama. Kemudian Hmm. penulis kedua itu sisanya 4, itu dibagi 2. Penulis 2 nilainya 2, penulis 3 nilainya 2 juga. Oh gitu. Oh, Misalnya oh ini. nanti terbaca sendiri Ki Pak di nilainya itu Nah, di untuk sini kalau nilainya tidak, Bu. Kalau yang di sini misalnya saya tulis 1, ini kan hmm. maksimalnya 10. Nah, Iya. jadi saya klaim 10. Nah, Oh iya. ini hitungan Oh kita, iya iya. tapi Iya. kan Oh ini iya betul diperiksa betul. kembali. Nah, Betul betul. jika sudah diperiksa kembali ini beda hitungannya dengan aplikasi dengan Oh iya. pemeriksa. Oh Nah, iya lebih betul. lebih baik dilebihkan saja. Betul. Oh Misalnya ini gitu. sudah terpenuhi 44%. Nah, ini kan hitungan kita di sini. Nah, Iya. ya, Bu. Nah, Oh iya begitupun di iya. bagian lainnya. Kalau di bagian penunjang ini eh, kebanyakan hanya sertifikat, Iya misalnya betul Pak. sertifikat pelatihan. Iya Kalau iya betul. pengabdian masyarakat, misalnya sebagai pembicara Iya atau betul. sebagai panitia, kemudian di pelaksanaan pendidikan buku. Nah, jika Iya Bapak betul. Ibu, nah di buku di sini pengalaman kami kemarin, buku di sini kan buku itu ada terbit ISBN dan Iya. Haki. Iya betul Pak. Nah, jadi satu buku ini jika memiliki ISBN dan Haki, ini tidak boleh diklaim keduanya. Misalnya saya klaim ISBN-nya, Oh iya iya. kemudian saya ke pelaksanaan penelitian, saya klaim lagi Hakinya. Nah, tidak Hmm. bisa. Harus satu karya itu hanya satu yang diklaim. Oh, jadi kalau YSBN di pendidikan ya, Pak? Ya, Gimana tuh? Oh, ya udah. sini Bu. Di Oh bagian iya. pelaksanaan pendidikan, kemudian
buku ajar, modul. Ya, ini Bu. Bahan kuliah, buku ajar, mempunyai nilai kebaharuan. Iya, iya, iya. Nilainya 20. Nah, dan Iya, iya. untuk hakinya ini di bagian penelitian. Nah, ini untuk penelitian ada juga di sini Bu. Untuk menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan ber-ISBN atau Iya, mengedit. iya. Nah, sebagai editor biasanya di jurnal itu kita sebagai editor ini nilainya 10 setiap bukunya. Oh iya ya Pak. Nah, ini untuk haki membuat Iya, iya. rancangan karya teknologi yang yang dapat hak ini nilainya misalnya ini secara nasional 30. Nah, ini tidak dibagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya nilai plus di sini. Jika Bapak Ibu Oh memiliki satu haki, iya. walaupun penulis satu buku ini walaupun penulisnya 10, itu tetap nilainya 30. Oh Karena di haki lebih itu kan ada melengkapi. list nama kita. Ada Iya listnya. betul Nah, itu betul. kita bisa klaim. Nilainya ini Iya. 30. Ini tidak dikurangi lagi. Oh, lebih berarti lebih bagus di hakinya 30. Ya, jika memiliki haki yang terdaftar. Kemudian silakan dikirim URL-nya atau bukti sertifikatnya di bagian bukti laporannya di bagian sini untuk meyakinkan tim bagian sini. Dan file hakinya, kemudian surat tugasnya. Surat tugas ini dibuat di kampus. Nah, Oh mungkin itu baik. Bu, jawaban dari saya. Satu lagi Pak, boleh saya tanya lagi? Silakan langsung. Boleh Pak? Ya, silakan Bu. Jadi untuk saya mau beralih ke lektor Pak. Misalnya nih kalau di di lektor itu, misal di lektor sekarang itu lektor berapa ya? Itu adalah saya cek lektor 200, apakah itu bisa loncat ke lektor kepala langsung atau ke lektor 300 dulu Pak? Untuk loncat jabatan itu bisa Bu. Tapi Ya, untuk impasinya atau golongannya ini tiap 2 tahun. iya, tapi udah memenuhi Pak, melebihi 2 tahun nih. Bisa. Misalnya lektor 200 ke lektor kepala. Iya, Jika misalnya lektor kepala 400 bisa. Tidak oh, melalui tidak melalui lektor 300. oh, Bisa. iya itu maksud saya bisa kan? Nah, bisa. Bahkan kemarin yang viral itu Bu yang dari Unhas itu Iya, umur 35 tahun langsung profesor dia baru lulus kan. iya yang 35 tahun kemarin langsung jadi profesor ya luar Jika biasa. memenuhi syarat. Itu memenuhi. Nah, untuk syaratnya itu kita bisa lihat di aturan sini Bapak. Berarti oh ya, Nah, sekarang dimudahkan sekarang untuk ya, ini secara khusus asisten ahli ke lektor. Ini ya, sebagai penulis pertama. Yang ini secara khusus terindeks Scopus SJR 0,10, 10. 0,1. Iya. Nah, ini memudahkan karena ini kemarin itu syaratnya kalau tidak salah 0,5 atau 1 SJR-nya ini ya. Nah, sekarang dimudahkan. Artinya apa? Bapak Ibu bisa terbitkan jurnal misalnya terindeks Q4, Q3. Iya, Nah, iya cara betul. cara melihatnya ini SJR, misalnya di sini di layar saya tampil ya. Iya, Pak. Nah, misalnya di sini saya source cara melihat SJR dari jurnal. Nah, di sini kan di syaratnya 0,1. Nah, Iya, misalnya saya pilih eh, Q3, kemudian jurnal. Misalnya di sini topiknya terkait dengan mana? Manajemen. Kemudian saya find. Nah, misalnya Journal of Management. Ini saya klik. Nah, ini yang Q3. Nah, ini SJR-nya 7. Ini tinggi. 7. Nah, jadi untuk melihat SJR-nya ini
yang terdiri dari Scopus, jurnal Bapak Ibu. Kalau di jurnal ini kan semakin tinggi tuh Q1 itu semakin susah tembusnya. Kalau Q3 dan Q4 ini ibarat Sinta itu Q5 dan 6. Nah, ini kita lihat SJR-nya. Misalnya Bapak Ibu memiliki satu jurnal di sini, Journal of Management, ini bisa dijadikan sebagai syarat untuk lektor kepala ke guru besar. Karena sudah SJR-nya sudah 0,1. Nah, sedangkan di sini sudah 7. Oh iya. Nah, jadi untuk melihat misalnya saya mau cari jurnal di Scopus sebagai syarat wajib untuk upload sebagai naik jabatan, kita pilih saja misalnya Q4, misalnya bagian jurnal. Kemudian sini pilih topiknya. Misalnya sini bagian komputer. Computer Science. Nah, ini bisa juga dipakai untuk pengajuan karena ini SJR-nya 3. Nah, jadi sekarang itu dimudahkan karena SJR untuk satu syarat khususnya itu 0,1. Dan ada syarat khusus tambahan pernah mendapatkan hibah penelitian. Nah, yang kemarin ini yang sudah terbit yang terbit pengumumannya yang lolos. Nah, pernah Iya. mendapatkan hibah, pernah membimbing atau ini salah satunya, kalau atau salah satunya. Oke, saya kembalikan kepada bagaimana Bu? Sudah jelas ya Bu? Iya, berarti jurnalnya ini kan sekarang sudah buka untuk pengusulan Pak ya. Ya, betul. Setiap tahun itu ada berapa kali pengusulan Pak? 2 kali atau dia pakai periode enggak? Maksudnya saya ini kan baru dibuka sampai Juni kan? Nanti sampai akhir Juni. Ya, itu untuk di Sister itu untuk lektor kepala dan guru besar Bu. Oh iya ya. Nah, untuk si Jafung ini ketika sudah memenuhi 2 semester sudah bisa diajukan Bu. Oh iya iya iya. Cuma untuk terbitnya biasanya ada periodenya. SK-nya itu yang TMT-nya misalnya per 1 Februari Iya. bitnya. Kalau pengajuannya saya kira nggak ada. Kalau bisa diajukan sekarang ya diajukan. Cuma untuk terbitnya itu biasanya misalnya tanggal 1 atau nanti terbitnya tahun depan Oh Januari. gitu. Oh iya iya iya. Oke, saya kembalikan kepada moderator atau mungkin ada pertanyaan lain. Ya Pak, mungkin ada dari yang lain terkait dengan strategi percepatan ini. Tadi sudah ada dari Bu Memi ya, Memi Pratiwi. Nah, jadi materi ini sangat penting karena biar apapun itu kita sebagai dosen pasti akan melalui ini. Dan kalau kita tidak mengetahui strategi gitunya bisa saja akan menghambat kita untuk naik ke jenjang selanjutnya. Oh, ada pertanyaan Mungkin di ada yang chat, Pak. di chat. Oke, Pak. Di chat Berlaku ya, berapa lama? ada pertanyaan dari Bapak Ihsanul Puat Suwandi terkait dengan ini berlaku berapa lama Pak sejak terbitnya? Apa ini Pak, buku atau jurnal atau apa ini? Atau SK atau apa? Mungkin bisa langsung di Bapak Ihsanul Puat, bisa diperjelas mungkin Pak pertanyaannya? Ya Pak. Ya, Masya Allah. Silakan Bapak Ustaz Ihsanul Puat. Masih ini Pak, masih di kantor. Di mau tanya apa? Saya kan sudah lupa Pak. Terakhir itu saya mengisi Jafung itu waktu masih di Amik.
Nah, Oke. sementara kita itu di kampus saya yang sekarang itu saya tidak dapat info. Ini bersyukur sekali ya Bapak Ibu dosen, Iya, betul. karena sudah ini bukan lagi dipandu tapi disuap. Jadi Bapak yang kalau nggak mau sesegera mungkin pasti sangat terlambat. Ah, jadi mungkin saya membantu dosen-dosen lain Pak, terkait ini, apa, berapa lama tadi itu mungkin bisa diperjelas. Kapan terakhir itu ini jurnal itu terbit baru dia bisa diakui di Sijafung. Jurnal dan buku, Pak. Oh iya. Oke Pak, siap. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak Siap, narasumber. ya Pak. Untuk kan statusnya Pak Ihsan di sini kan dosen PTS ke PNS. Nah, jadi untuk alurnya itu berbeda. Nah, di sini di PO PAK 2024 di sini untuk alur pengajuan AA dan lektor ini untuk di PTN. Nah, ada juga untuk alur pengajuan AA lektor di PTS. Jadi jika Bapak Ibu di PTS, nah ini hanya dosen. Jika sudah memenuhi, kemudian ke PT, kemudian ke LDikti. Artinya jika dosen sudah memenuhi syarat kenaikan jabatan akademik, ini bisa langsung ke LDikti, Sijafung. Nah, jika sudah, PT mengkonfirmasi terkait dengan periode penilaian kenaikan jabatan, kemudian kembali ke dosen. Nah, sedangkan untuk PTN, nah, di gambar alur 2, nah ini ada beberapa syaratnya atau alurnya, yaitu jika sudah memenuhi dosen dosen PNS, dosen memenuhi syarat kenaikan jabatan, sister, syarat khusus, masa bakti. Ada syarat-syarat khususnya, syarat khusus atau masa bakti. Saya juga kurang tahu yang dimaksud dengan masa bakti. Kemudian diajukan, nah, kemudian setelah itu ini ke prodi dulu, kemudian ke PTN. Nah, kalau di PTS, nah ini langsung ke LDikti. Nah, jadi dosen, kemudian PT, kemudian LDikti. Nah, jika PNS atau PTN ini dosen, kemudian prodi atau fakultas, kemudian ke PTN. Mungkin PTN-nya nanti mengurus lagi ke. Nah, kemudian terkait dengan masa aktif dari Jafung, apa jurnal di Sijafung. Nah, kalau di Gorontalo pakai Sijafun juga ya Pak, karena atau beda Eldikti. Tidak di LLDT, Pak, langsung di kepegawaian, baru kepegawaian universitas langsung ke ini, kementerian, Kemdikbud. Oh, jadi bentuknya Melalui fisik. kayaknya, Pak, Oh sepertinya. ya. Karena saya Ah, tidak mengambil asisten ahli kemarin di sini karena masih berkas asisten ahli yang dari Sijafung yang ditambahkan. oke. Oh, bukan Sijafung, belum Sijafung dulu, Pak. Masih manual kita. Oh ya. Oke Pak, untuk syaratnya misalnya berapa lama berlakunya jurnal kita. Nah, di sini ada pilihannya. Misalnya di sini kan saya sudah pilih di bagian penelitian. Kemudian saya misalnya menulis jurnal hasil penelitian, nah, diseminarkan misalnya ini hasil penelitian atau proceeding yang bentuk seminar. Kemudian simpan. Nah, kapan berlakunya? Nah, di sini kita bisa lihat periodenya. Nah, misalnya periode tahun berapa terbitnya dipresentasikan. Misalnya sini 2002, 2023. Di sini maksimalnya saya lihat 2021 sampai 2022 genap, Pak. Nah, jadi kalau Oh, masih ada yang tahun 2021, 2022 genap, masih bisa. Januari sampai apa Juni bulan 6, nah ini bisa diklaim. Kemudian satuan hasilnya misalnya ini per misalnya jurnal program satu. Nah, ini bisa diklaim. Nah, ini untuk periodenya. Nah, masa berlakunya di sini Pak dilihat. Untuk periodenya silakan dipilih.
Nah, untuk penelitian di sini tidak ada batasnya. Misalnya kita terbitkan 5 misalnya di periode genap. Ini bisa diklaim. Berbeda dengan di bagian, kalau tidak salah di bagian pendidikan. Di bagian pendidikan di sini ada maksimalnya. Misalnya buku itu, jika buku di sini, nah, misalnya di bagian pelaksanaan pendidikan, kemudian misalnya saya bahan ajar buku, kemudian simpan, kemudian sini saya klaim 1, kemudian saya tambahkan lagi, saya tambahkan, saya klaim lagi. Nah, ini maksimalnya ini. Kakak, mana tutupnya ini, nak? Nah, untuk maksimal yang ini, Pak, untuk masa berlakunya. Jadi untuk buku ini hanya bisa diklaim 1 per 1 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu yang menulis buku, apalagi buku kolaborasi itu sebaiknya diklaim saja hakinya. Nah, kalau memiliki 2, 1 disimpan di sini untuk memenuhi eh, angka pelaksanaan pendidikan, selebihnya itu di angka penelitian. Untuk alurnya tadi Pak, di PO-PAK 2024 Pak, ini untuk Ya, Pak. PTN. Kalau ini kan tadi asisten ahli, Pak. Kalau Ya. lektor, pembahasan untuk lektor nanti, Pak. Sama Pak, ini alur pengajuannya AA dan lektor di PTN yang negeri ini Pak. Ya, saya tidak terlalu perhatikan terkait Jafung sekarang, Pak. Fokus di struktural. Jadi, Kalau Bapak pertama, telat mengurus Jafung, itu semakin lama untuk naik ke jenjang berikutnya Pak. katanya ini nanti baru dengar-dengar wacana 4 tahun sekali. Jadi saya juga tidak. Jadi masih ada yang mau saya tanyakan, Pak, tapi mungkin bisa ke Pak Surahmat dulu, Pak, karena ada raise hand. Silakan Pak Tidak apa-apa, moderator ya. silakan dulu. Nanti saya Ayo. kasih tahu tanganku, Pak. Mas. Kalau saran silakan lanjut dulu. Nah, ya, Pak. Jadi terkait pemutakhiran data, Pak. Ya. Terkait pemutakhiran data, saya mungkin agak share sedikit ya terkait ini. Di sister saya itu di sini, Pak, terkait rumpun ilmu Oh ya, dan pohon ilmu serta cabang ilmu. betul. Di rumpun ilmu itu ada rumpun ilmu terapan, Ya, betul Pak. ada pohon ilmu pendidikan. Ya. Apakah ini sesuai dengan ijazah atau tempat kita mengabdi sekarang, Pak? Sudah Pak? Ya, Pak. Oke. Dan cabang ilmu itu apakah harus sesuai dengan ijazah atau prodinya kita, Pak? Oke. Ya. Oke, ini contoh yang saya ajukan Pak. Jadi saya ini prodinya saat ini saya di manajemen informatika. Nah, tapi di sini kan yang wajib itu, di sini ada tanda bintangnya Pak, rumpun ilmu dan pohon ilmu. Ini nanti linear, baik itu penelitiannya kita atau PKM-nya kita, ini rumpun ilmunya kan misalnya saya formal, kemudian pohon ilmunya komputer. Jadi semua yang pohon ilmu terkait dengan komputer itu bisa semua. Kemudian kalau cabang ilmu, misalnya ini sistem informasi, ini kan cabang ilmu dari komputer, Pak. Jadi untuk walaupun di misalnya saya di manajemen informatika, tapi pohon ilmunya saya itu rumpun ilmu formal. Kemudian pohon ilmunya komputer. Kalau Bapak, saya kurang tahu untuk riwayat pendidikannya di sini, Pak. Tapi kalau Bapak bagian teknik di sini, Bukan ilmu murni saya, Pak, pendidikan.
Oh, pendidikan. Tapi cabang ilmunya ada yang bagian teknik ya, Pak? Bisa saya share ini Pak? Oh, bisa. Sistem. Saya stop. Nah, silakan, Pak. Nah, di sini Pak. Tadi kan masuk di Di data bagian bawah, Pak, di rumpun ilmu. Nah, ini Nah, yang betul, Pak. rumpun. Ada rumpun ilmu terapan. Ada rumpun ilmu pendidikan. Pendidikan cabang ilmunya itu sesuai dengan nama prodi saya, Pak. Oh, saya tidak. Hmm. Tapi sebetulnya saya S1, S2, pendidikan teknologi dan kejuruan, kekhususan pendidikan teknik elektronika. Kalau rumpun ilmunya, Pak, ini kan Rumpun ilmu terapan. Ini saya sudah yakin ini, Pak. kemudian pohon ilmunya pendidikan. Pohon ilmu pendidikan. Yang saya tidak yakin itu cabang ilmu, Pak. Kalau cabang ilmu ini tidak wajib diisi, Pak, tapi kan banyak situ cabangnya, Pak. Yang penting Oh, pohon ilmunya kan bagian pendidikan, Pak. oh iya, Pak. Yang jelas ya rumpun ilmu, Pak, ya, dengan pohon ilmunya yang Ya, harus betul. sinkron Betul. Ini untuk apa nanti ya, Pak? Ini untuk Sardos, Pak. untuk Kalau saya dengar, Sardos kan itu ada untuk pengusulannya, misalnya apa rumpun ilmunya. Ini di aturan baru saya lihat. Nah, jadi aturan baru ini memang diwajibkan untuk mengisi yang ini, Bapak Ibu. Untuk rumpun ilmunya. Pak, izin tambahkan. Ya, silakan, Bu. Misalnya nih, saya S1-nya, misal di sini kan, saya kan mengisi itu pohon rumput ilmunya, rumput ilmu terapan, sedangkan pohon ilmunya saya pendidikan sama dengan Bapak tadi, cabang ilmunya manajemen pendidikan. Itu kan harus sinkron kan untuk rumput ilmu dan pohon ilmu. Nah, untuk misalnya nanti saya tambahkan apanya namanya pendidikan saya kan di sini pendidikan saya terakhir, misal saya terakhir S3 manajemen pendidikan. Nah, tapi saya lanjut misalnya yang tidak linier gitu. Misal saya ngambil hukum, saya ngambil lagi doktoralnya gitu. Jadi enggak bermasalah mengenai pohon ilmunya, nanti saya itu pohon ilmu sama rumpun ilmu. Oke, baik, Bu. Di sini pengisian informasi harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat diakses di sini. Nah, di sini ada panduannya, Bu. Yeah. Informasi umum. Kedepannya data rumpun ilmu digunakan sebagai dasar untuk penugasan asesor. Misalnya BKD, sertifikasi dosen, kenaikan jabatan peralihan. Untuk penjelasannya, nah, misalnya di sini rumpun ilmu disusun secara sistematis dari rumpun ilmu dikerucutkan ke pohon ilmu dan mengkerucut lagi ke cabang ilmu. Misalnya rumpun ilmu formal, kemudian pohon ilmunya matematika, cabang ilmunya matematika. Dari di sini saja dilihat, Bu, rumpun ilmunya. Nah, kan di sini ada beberapa. Kalau Ibu jurusannya apa, Bu? Kenapa? Manajemen ya, Bu. Iya, manajemen. Kemudian Iya, manajemen Pak, saya manajemen pendidikan, tapi di sister itu saya belum pernah masukkan lagi ijazah terakhirnya saya karena saya pernah mengambil S2 yang tidak linear gitu. S2-nya, Bu. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya, Bu, di bagian poin 1, pendidikan formal tertinggi dan terakhir S2 atau S3, terutama ketika dosen perlu memilih antara cabang ilmu sesuai ijazah tertinggi dan terakhir. Kemudian tidak berdasarkan saat ini penugasan atau home base kayak Pak Isan tadi, ini tidak berdasarkan saat penugasan atau home base di prodi mana saja. Ini untuk kesesuaian rumpun pohon dan cabang ilmunya. Misalnya Pak, nanti di sister itu saya tidak tahu ya nih sister, apakah di sister itu misalnya S2 saya ada 2, S3 saya ada 2, tapi saya kan sudah isi untuk pohon ilmu sama rumput ilmunya sesuai dengan pendidikan saya yang pertama kali kan untuk manajemen pendidikan, tidak masalah gitu Pak. Dipilih ijazah tertinggi dan terakhir, Bu, ini.
Masalahnya 2 S2 yang saya Yang S3 terakhir, juga. yang terakhir Bu. Oh, yang Di sini ada terakhir penjelasan. berarti tidak Pertama, usah ketika dosen perlu memilih antara cabang ilmu, ini sesuai ijazah tertinggi dan terakhir. Nah, jadi misalnya S3-nya Ibu, yang terakhir Bu. ya udah, oke Pak, saya paham. Ya, untuk ini Iya, Pak. ada di sister anunya Pak. Anunya Bu. Penting dosen perguruan tinggi keagamaan. Oke. Ini untuk ada jika dosen sebelum sertifikasi memiliki data. Jika dosen sudah memiliki Serdos dan memilih bidang atau rumpun ilmu saat Serdos, apakah data rumpun ilmu yang terbaru akan menggantikan pilihan di Serdos sebelumnya? Nah, ini jawabannya, data tersebut tidak akan digantikan dan tetap tercatat sebagai hasil Serdos. Namun, dosen tetap harus mengajukan data rumpun, pohon, dan cabang ilmu dengan fitur terbaru karena kini data rumpun ilmu tidak hanya digunakan sebagai layanan Serdos, namun akan sebagai opsi rumpun, pohon, dan cabang ilmu yang akan diimplementasikan secara standar antar layanan. Ini mulai gelombang 2 tahun 2024, dosen yang mengajukan Serdos tidak perlu mengisi data rumpun ilmu 2 kali, sebab data akan otomatis terbaca dari isian rumpun ilmu sesuai fitur terbaru. Mungkin ini penjelasan untuk anunya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, sudah di-share dari Pak Ketua terkait dengan daftar rumpun dan pohon ilmu. Silakan saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada pertanyaan. Sisa waktu. Kalau kepangkatan itu Pak otomatis atau bagaimana? Ada pengusulan lagi? Pengusulan Pak. Nah, untuk pangkat sendiri, kalau di LDIK di wilayah 9, dia itu di Sipinter. Sipinter. Nah, ini untuk pengurusan Sipinter LLDIK ya. Nah, yang ini Pak. Pilih Sipinter. Kemudian misalnya saya ingin mengurus ke tahap apa Pak, impasing. Misalnya saya sudah terbit SK saya sebagai asisten ahli. Kemudian saya ingin urus impasing saya di sini. Misalnya impasing. Nah, impasing pangkat golongan dosen bukan PNS. Kalau PNS, oh beda mungkin anunya ya Pak. Iya Pak, tapi saya belum tahu kalau kemarin kan kita itu pengajuan pangkat kan by sistem ada by pengusulan. Nah, melalui pengusulan tidak tahu kalau yang sekarang apakah ada perubahan atau bagaimana. Tapi tetap pengusulan Pak. Nah, ya, tetap Pak. Tapi Apa untuk alurnya untuk PNS saya kurang tahu Pak. Untuk dosen yang bukan PNS urusnya di sini Pak. Di Sipinter. Silakan. Kemudian buat pengajuan untuk berkasnya ini bisa kita lihat contohnya persyaratan layanan yang ini ya. Misalnya di sini impasing. Nah, di sini kita bisa lihat 5 hari kerja, surat keputusan yayasan sebagai dosen tetap. Ini SK pertama pengangkatan, kemudian KTP, kemudian transkrip ijazah dan nilai, kemudian surat permohonan. Ini ada contohnya berkasnya, kemudian surat keputusan fungsional yang terbit asisten ahlinya, kemudian surat tidak menduduki jabatan, contoh berkas. Nah, ini silakan di upload, disiapkan. Nah, misalnya persyaratan lain. Di sini bisa kita, ini banyak ya, dosen permohonan, usulan kenaikan jabatan dosen PNS. Ini ada Pak, usul kenaikan jabatan dosen PNS. Ini syaratnya Pak, usul kenaikan jabatan dosen PNS. Ada 13 syaratnya Pak.
Oh iya Pak, ini untuk yang DPK ini Pak. Oh ya, Detail. di sini ada keterangannya layanan ini tidak aktif untuk sementara waktu. Oke Pak, nanti saya cek di situ. Terima kasih Pak Ya, Pak. infonya Pak. Oke, ya, silakan saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan. Ya, kita selesaikan 30 menit ke depannya, jadi genap 2 jam ya Pak. Dengan inovasi teknologi, mengembangkan bisnis lebih efektif dengan teknologi. Ya Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu peserta terkait dengan materi kita tentang strategi percepatan. Tadi sudah ada dari Pak Iksan buat Wandi terkait dengan terutama bagaimana penguploadannya dan batas waktunya. Mungkin ada lagi Pak dari peserta Bapak Ibu. Dan ini sangat penting karena kalau lambat otomatis akan mengikut semua. Ada lagi mungkin? Tadi Pak Ketua mau bertanya Pak. Oh iya. Silakan Pak. Izin Pak, cuma mau menambahkan, kemudian nanti mungkin ada juga sedikit eh, pertanyaan yang mungkin nanti bisa ada manfaatnya ilmu untuk teman-teman yang mau mengusulkan. Yang pertama itu yang Pak Isan, nanti bisa dihubungi Pak Fadli Pak. Bagaimana tipsnya dia, karena kebetulan beliau sudah cerdas juga. Jadi double, ada PNS-nya, ada cerdasnya juga. Saya kurang tahu tipsnya dia kemarin bagaimana. Nanti bisa banyak konfirmasi atau sharing dengan Pak Fadli. Dan yang kedua, eh, ya untuk Bu Memi kemarin juga sempat kita chat Bu, saya tangkapnya sekira asisten ahli, jadi ternyata lektor ya. Jadi memang lektor itu persyaratannya memang bukan hanya untuk mengurus Javung, tapi syarat khusus untuk ketika kita seasonal itu memang kewajibannya itu Sinta 3 sampai 6. Jadi itu juga yang digunakan untuk pengusulan lektor. Nah, untuk pengusulan ke asisten ahli bagi dosen baru cukup berbasis Google Scholar saja. Nah, tapi penulis pertama semua. Itu untuk lebih memudahkan. Tapi kalau kami di Amika itu lebih menyarankan ke Sinta karena dari segi pembiayaan tidak beda jauh. Kemudian dari segi artikel juga kurang lebih tidak terlalu jauh juga. Jadi mungkin lebih bagusnya memang terintegrasi Sinta ketika penyusulan. Kemudian ini untuk pertanyaan ke Pak Wahyu, sebenarnya sudah pernah kita sharing, cuma mungkin ada pengetahuan sedikit nanti untuk teman-teman peserta terkait dengan Serdos. Jadi untuk pengusulan lektor, apakah berpengaruh pertimbangan nanti ketika diterima Serdos? Karena siapa tahu ada teman-teman mau fokus ke Javung tapi Serdosnya ketinggalan. Dia fokus nanti lektor deh baru saya urus Serdos misalnya. Apakah asisten ahli itu besar juga kemungkinan untuk lolos. Kemudian untuk pengusulan pangkat Pak, itu ternyata baru saya juga tahu ternyata untuk pengusulan 3D ya Pak kayaknya, yaitu harus Serdos dulu. Nah, mungkin sedikit tambahan saja nanti ke narasumber untuk penjelasan ke teman-teman supaya ada pemahaman ke depannya. Nah, mungkin itu Pak saya kembalikan. Oke, baik Pak. Terkait tadi dengan Serdos, misalnya posisi saya asisten ahli ingin mengajukan Serdos, apa bedanya jika teman saya mengajukan juga Serdos, tapi dia sudah lektor? Mungkin Pak Rahmat bisa tambahkan juga, karena kemarin isunya itu didahulukan yang lebih senior katanya. Misalnya ada kuota untuk senior yang lebih tinggi dulu. Misalnya di satu kampus ini, misalnya ada lektornya, ada asisten ahli. Yang diutamakan dulu lektor dulu, kemudian asisten ahli. Nah, isunya saya dengar-dengar isu saja. Tapi kalau surat tertulisnya saya belum dapat, tapi cuma isunya. Tapi ya tidak jadi masalah. Silakan diurus saja. Kalau memang kitanya mentok di asisten ahli karena baru 1 tahun, ya enggak apa-apa, kita sudah memenuhi semua syarat untuk pengajuan Serdos, ya digas saja Bapak Ibu. Dan jika kita sudah lektor kemudian terima Serdos, nah itu
nilai apa ya, nilai gajinya ya Pak. Nah, itu bisa Bapak Ibu cari saja. Setiap impasing itu beda-beda. Ada eh, perbedaannya sekitar 300 atau 500 ribu setiap golongan itu. Misalnya Bapak Ibu Serdos golongan lektor golongan 3C, nah itu beda dengan golongan 3D. Eh, Lebih tinggi golongan 3D. Kan kita ini penyetaraan sebagai dosen. Oke, tadi tambahannya apa ya Pak? Oh ya, yang pengusulan eh, JAV ya ke 3D. 3C, 3D harus Serdos dulu. Nah, saya share. Sebenarnya ini ada di sini. Di si pinter ketiga. Nah ini kenaikan pangkat penyetaraan dosen bukan PNS 3B sampai 3D. Nah, di sini ada di poin 7. Asli scan sertifikat pendidik. Nah, jadi Bapak Ibu mentoknya jika belum Serdos, nah jadi Bapak Ibu semangat juga untuk kejar Serdosnya. Kalau bisa kita buat sharing-sharing lagi untuk kegiatan berikutnya terkait dengan sertifikasi dosen. Jadi untuk penyetaraan 3B sampai ke 3D ini harus eh, memiliki sertifikat pendidik. Nah ini, nah jadi mentoknya kita ini tiga berapa? Kalau tiga 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 A ya. Nah mungkin itu Pak. Sekali Nah 3D. ya, karena di sini sudah ada eh, daftar persyaratannya yang dibutuhkan. Kemudian Bu Memi, Me- ini sudah masih ada ya? Oh ya masih ada. Oh ternyata sudah S3 ya Bu? Bahkan dua ijazahnya ya Bu? S2-nya kayaknya buat Pak tadi yang dua. Ya? Ini S2-nya yang dua tadi, kalau saya Oh nggak salah. SD. Tapi sudah ijazah S3 sudah memiliki. Itu saya kurang tahu tadi. Kalau sudah memiliki ini bisa loncat, and loncat ke lektor kepala. Ya, lektor kepala 400 bisa. Tapi syarat wajibnya itu, nah di sini syarat wajib ke kalau Bu Memi sekarang ini posisinya apa? Ini cara khusus untuk lektor kepala. Kalau sudah bergelar doktor, ini nilainya ijazahnya itu 200 kalau nggak salah. 200. Saya lihat di si mana tadi sih ya? Bentar. Bu Memi masih ada? Kayaknya hanya ditinggal Pak anunya. Oh iya. Ya, untuk ijazah doktor itu nilainya 200. Jadi ini bisa loncat. Ah, kemudian yang memudahkan di sini ini tidak perlu lagi untuk eh, ke lektor kepala itu Bu. Eh, Bukan lagi jurnal internasional berreputasi, tapi bisa jurnal eh, satu jurnal nasional terindeks peringkat. Ini Bu, doktor. Satu karya ilmiah jurnal nasional terindeks peringkat satu, Sinta satu atau Sinta dua, atau karya ilmiah lebih tinggi dari penulis pertama. Yang ini Bu. Jadi syaratnya itu ketika memiliki ijazah doktor ini bisa loncat. Kemudian hanya Sinta satu atau Sinta dua yang dilampirkan sebagai penulis pertama. Oke, saya kembalikan ke moderator.
Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, Oke, Pak, yang rumpun ilmu tadi ada yang saya dengar untuk Cerdas Pak. Jadi berarti rumpun ilmu itu dasar dari penilaian Cerdas tadi, misalnya kayak kemarin ada kita buat untuk video, RPS, berarti berdasarkan rumpun ilmu. Jangan sampai mungkin berbeda lagi, kita buat videonya beda juga. Ilmunya mungkin ke Padi penilaiannya. betul Pak. Jadi untuk yang baru mengusulkan, seperti yang tadi saya share, itu disesuaikan. Jadi yang sudah terlanjur, sudah ada rumpun ilmunya di Serdos itu Pak, kan sudah ada terbit sertifikat Serdosnya. Di situ kan ada bidang bidang ilmunya apa Pak. Nah, itu tidak perlu lagi disesuaikan di sister. Namun yang belum Sardos, itu disesuaikan nanti Pak. Begitu saya tangkap dari penjelasan yang tadi Pak. Ya Pak. Mungkin Ibu Mul, kalau tahu ditanya Ibu Mul. Oh ya, silakan Bu. Nah, tadi sini ya Pak. Pohon ilmu. Ini sertifikasi dosen berlaku mulai gelombang 2 Pak dan seterusnya. Iya. Untuk rumpun ilmu. Oke, mungkin dari dosen baru Pak Herudin, Hendrawansyah, Kasmi Randi. Salam kenal Pak. Nanti kita ketemu di Sopem Pak. Ya, mungkin dosen baru bisa bertanya, Pak. Pak. Oke Pak Moderator, kalau tidak ada lagi kita akhiri ya Pak. Atau ada yang mau sharing-sharing silakan Pak. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan percepatan atau untuk penyusunan ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti? Karena luar biasa penjelasan dari Bapak narasumber, bukan hanya secara lisan, tapi memperlihatkan langsung baik SK ataupun aturan langsung dan memperlihatkan bagaimana strategi untuk menetapkan skor-skor yang bisa kita kumpulkan untuk mengajukan baik dari asisten ahli ke lektor kepala. Salah satu informasi bahwa Bapak narasumber, Bapak Wahyudin ini jadi salah satu juga dosen terkhusus bagi saya sebagai dosen panutan, karena berkat beliau alhamdulillah saya juga bisa lulus Serdos dengan bantuan dan arahan dari beliau, bahkan sampai sekarang selalu memberikan motivasi, termasuk juga Pak Ketua. Jadi alhamdulillah dengan itu, alhamdulillah juga bisa Jumi Serdos juga. Jadi mungkin ada Bapak Ibu lagi yang belum dipahami atau masih ingin dipertanyakan atau diperjelas, silakan. Masih ada waktu sekitar 1 menit atau 2 menit. Karena Bapak narasumber ini sangat sibuk, bahkan berada di luar Sulawesi untuk melanjutkan studi S3-nya. Mungkin ada dari Bapak Ibu, atau ada juga yang mau lanjut S3, bisa juga nanti bertanya terkait dengan strategi bagaimana bisa lolos beasiswa ya sama beliau juga. Tapi kita fokus dulu di percepatan terkait dengan jabatan fungsionalnya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada deh kita tutup ya. Bagi Ya, kalau ada link nggak ada mungkin absen ada Pak. ya absen ada di share Pak ya. Ya sudah ada share sama Pak Ketua Pak. Ya. Mungkin Amika ada ya. kesimpulan dulu Pak atau quotes-nya hari ini sebagai penyemangat untuk kami ini sebagai dosen-dosen
dosen-dosen pemula untuk menuju seperti Bapak Wahyu sekarang sudah lektor kepala. Belum Pak. Oh belum Pak. Oh, berarti menuju Pak. Ayo Pak. Silakan Untuk Pak. untuk course-nya saya belum buat Pak. Saya lupa buat Pak. Tapi untuk jabatan fungsional saya selalu ingat Pak untuk mengurusnya karena ada deadline yang harus dipikirkan Pak. Oke, berarti quote-nya hari ini adalah deadline itu jadi remember bagi kita untuk selalu mengurus dan melangkah untuk menjadi dosen profesional. Jadi semoga semua peserta Bapak Ibu di seminar kali ini diberikan pencerahan, diberikan pengetahuan, dan mudah-mudahan kedepannya sudah mudah bisa mengurus baik dari tahapan asisten ahli sampai di tahapan selanjutnya bahkan sampai di guru besar. Karena harapan kita bersama sebagai dosen pasti ada jenjang karir yang kita ingin kejar juga supaya kita bisa berkembang bukan hanya dari segi ilmunya tapi dari segi jabatan bahkan dari segi pendidikan tak. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu silakan isi absensinya ya sebelum kita tutup. Ya, dimanfaatkan saja Bapak Ibu di waktu sekarang, di masa peralihan. Soalnya sebelum Prabowo Gibran dilantik ya, saya lihat SK ini dimudahkan kita untuk naik pangkat Pak. Bahkan ada deadline-nya sampai 31 Juli ya Pak. Jadi yang jika sudah siap ya silakan diajukan saja Bapak. Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, terkhusus Bapak narasumber, Bapak Wahyudin Eskom Mkom. Sehat-sehat selalu Pak. Dan mudah-mudahan dipermudah segala urusan tak, terutama di pendidikannya. Mudah-mudahan bisa secepatnya selesai S3-nya. Oke Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu selaku narasumber hari ini. Sehat selalu, sukses selalu Pak. Dan mudah-mudahan dipermudah dan cepat selesai S3-nya. Amin. Terima kasih Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.